Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi pertama yang telah Ibu kirimkan pada minggu lalu, yaitu tentang penyembelihan. Ya, berikutnya adalah pengertian dari penyembelihan. Menurut bahasa Arab, sembelihan atau penyembelihan itu disebut juga dengan az-zakah. Nah, asal katanya adalah az-zakah dalam bahasa Arab yang berarti wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan menurut istilah fikih yang disebut penyembelihan itu adalah memutuskan jalan makan. Memutuskan jalan makan, jalan minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan alat tajam seperti pisau, pedang, atau alat-alat lain. Nah, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi penyembelihan itu adalah memutuskan jalan makan, minum, nafas, urat nadi pada leher binatang, di mana dengan setelah diputuskan itu tadi dengan benda atau alat tajam, maka binatang tersebut halal untuk dimakan. Nah, penyembelihan itu nanti ada ketentuan-ketentuannya sesuai dengan syariat Islam. Itu disebut dengan penyembelihan. Kemudian yang kedua ada disebut dengan rukun penyembelihan. Nah, rukun ini harus dipenuhi. Kalau tidak, maka binatang yang disembelih itu tidak sah atau tidak halal untuk dimakan. Yang pertama, rukun penyembelihan itu adalah orang yang menyembelih. Kemudian hewan yang disembelih itu ada, orang yang menyembelih ada, tujuan penyembelihan itu untuk apa, kemudian alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu apa. Masing dari rukun ini nanti ada syarat-syaratnya tersendiri sesuai dengan syariat. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari penyembelihan. Tadi rukunnya itu kan ada 4, masing-masing rukun itu ada syaratnya. Yang pertama, orang yang menyembelih. Syaratnya orang yang menyembelih itu haruslah pertama Islam, berakal sehat, dia tidak gila, mumayyiz, orang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itu syarat orang yang menyembelih. Yang pertama. Yang kedua, syarat penyembelihan, binatang yang disembelih. Binatang sembelih itu kan termasuk rukun. Syaratnya adalah binatang tersebut dalam keadaan hidup. Kemudian binatang tersebut halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dari segi zatnya maksudnya binatang itu memang halal untuk dimakan. Kemudian cara memperolehnya, bukan dengan cara memperolehnya itu harus halal juga. Nah, misalnya kita mau menyembelih ayam. Nah, ayam itu kan memang halal zatnya. Cara memperoleh ayam itu pun dengan jalan yang halal. Nah, bukan dengan mencuri dan lain sebagainya. Itu syarat binatang yang disembelih. Kemudian yang ketiga, syarat penyembelihan itu adalah tujuan dari penyembelihan. Apa tujuannya? Syaratnya itu adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau hukum agama halal untuk dimakan. Sebaliknya, kalau dia disembelih itu tidak sesuai dengan syariat ketentuan agama, maka tidak halal untuk dimakan. Berikutnya adalah alat penyembelihan. Nah, alat penyembelihan itu adalah merupakan rukun dari penyembelihan. Nah, syarat alat penyembelihan itu adalah tajam supaya tidak menyiksa binatang yang akan disembelih. Jadi, alat penyembelihan itu harus tajam. Itu syarat-syarat penyembelihan. Nah, untuk penjelasan di pertemuan pertama, mungkin sampai di sini dulu tentang pengertian penyembelihan, kemudian rukun penyembelihan dan syarat penyembelihan. Itu silakan kalian pahami, kalian hafalkan. Nah, nanti kalau misalnya ada soal dari Ibu, dari situlah Ibu akan memberikan soalnya. Nah, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.